Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Ropi di channel Bacip Moto. Di kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu unit baru punya saya pribadi, yaitu Honda ADV 160. Dan untuk kondisi motor ini masih full standar ya. Jadi kilometernya saya juga belinya second, kilometernya masih kecil, kemungkinan bagian area CVT-nya belum diapa-apain. Nah, begitu beli motor ini udah saya tes ke Cidaun, dari Bandung ke Cidaun, itu lewat Ciwidey, itu udah dites, nanjak, segala macam udah dites, ternyata ada beberapa hal kekurangan untuk motor ini. Nah, saya akan bahas lagi dulu ya. Untuk kekurangan yang pertama, itu tenaga bagian bawahnya drop. Itu biasanya per CVT-nya lebih membutuhkan yang lebih keras. Karena di bagian kilometer 30 sampai 670 itu ada terjadi transisi. Jadi pada saat nanjak di situ ripuh banget ya, teman-teman. Terus yang kedua adalah pengereman. Meskipun motor ini ABS, tapi bila mana kondisinya boncengan agak bertiga ya, jadi istri sama anak, itu agak keras untuk pengeremannya. Kayaknya harus upgrade biar lebih tenang. Yang terakhir, kekurangannya adalah di suara ya. Jadi meskipun saya sering ngebor up motor yang dimana itu motor bore up itu lebih kasar biasanya di standar, tapi motor ADV 160 ini dalam kondisi yang standar itu udah berisik teman-teman ya. Jadi mesinnya udah gandeng duluan. It's okay, tidak ada masalah. Saya sengaja beli motor ini itu buat contoh. Jadi buat contoh karena saya tidak ada motor contoh, dulu X-Ray ada, tapi X-Ray sekarang dipakai motor kurir. Ya, jadi itu bukan pegangan saya sekarang. Sekarang kita akan upgrade motor ADV ini. Sekarang kita upgrade-nya bagian CVT dulu. Kita akan buka spill untuk bagian CVT-nya seperti apa. Saya yakin sih ini motor belum pernah dibongkar ya, teman-teman, karena kilometernya juga masih rendah. Kita akan bongkar dulu bagian CVT-nya. Dan terus videonya sampai dengan selesai. Oke, teman-teman, kita akan lihat dulu ya untuk kilometernya ini udah berapa kilometer. Nah, ini motor ini dari pertama saya beli ini kilometer yang udah saya gunakan itu 276. Ini dari Bandung ke Cidaun, terus dipakai juga setiap hari. Kita untuk kilometer aslinya kita akan lihat ya. Trip B, ATC. Nah, untuk kilometernya itu di 4.831. Ini masih baru ya sebenarnya motornya. 4.831. Kemungkinan sih belum pernah dibongkar ya teman-teman. Ini motornya adalah yang tipe ABS teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk bagian CVT-nya. Ini udah tadi saya coba dibongkarin dulu. Dan ada beberapa yang perlu diperhatikan, seperti ada baut yang sini satu ya. Jadi baut sini ini untuk PCX, terus ADV dan Vario 160 itu ada baut satu di sini. Jadi kalau teman-teman dibongkar semua, ininya lupa ditarik nggak bisa. Sama ini satu ya, jadi si cover ininya tuh harus dicopot dulu. Ini ada baut L, nah di bawahnya ada baut, terus satu lagi ada di sini. Ini semuanya bautnya udah lepas. Nah, ada catatan penting nih ya. Jadi untuk baut yang tipe sekarang nih, yang model gini, ini bautnya itu cepat selek teman-teman ya. Jadi gampang selek bautnya, jadi hati-hati untuk teman-teman. Ini gampang selek, wuduh ya teman-teman, dibanding dengan generasi yang sebelumnya lebih kuat yang generasi sebelumnya. Nah, untuk CVT-nya ini tadi udah saya coba lepasin dulu pelan-pelan. Kita cabut ya teman-teman. Oke. Nah, ini kondisinya teman-teman untuk bagian CVT yang udah saya tes kemarin ke Pantai Cidaun ya teman-teman. Untuk bagian bak CVT-nya seperti ini. Teman-teman bisa dilihat ya, untuk bak CVT-nya agak sedikit kotor tapi nggak terlalu kotor amat sih ya. Nah, kita amankan terlebih dahulu ya. Olah. Nah, untuk baut ini masih ada tanda merahnya ya teman-teman, tuh tanda merah. Ini menandakan kemungkinan ya, tapi ini belum tentu ya. Kemungkinan analisanya belum pernah dibongkar ya. Ini belum pernah dibongkar. Untuk bagian magnet untuk bagian mangkok teman-teman bisa dilihat ini membiru. Biru ini menandakan panas ya. Biru ini menandakan panas, gesekannya tinggi, jadi biru ya teman-teman. Ini bisa jadi pada saat ke Cidaun kemarin kan capek ya teman-teman. Saya geder, terus
Ya bisa gara-gara itu, atau dari pemakaian sebelumnya yang nggak kurang rapi bisa jadi. Tapi tidak masalah teman-teman, namanya juga motor praktek. Ya teman-teman, ini untuk bagian CVT-nya. Kita akan lepas bagian depan sama bagian belakangnya. Oke, let's go. Nah, untuk bagian kita buka dulu bagian depannya ini. Untuk kuncinya masih sama, kunci 22 sama. Kita gunakan impact ya. Untuk membuka itu boleh menggunakan impact, tapi pada saat pemasangan itu kalau bisa menggunakan kunci torsi. Oke, ini udah dilepas bautnya. Kita lihat ya teman-teman untuk kondisi pulinya. Oke, untuk kondisi pulinya seperti ini teman-teman. Ini kondisi pulinya ya. Oke, kita buka. Nah, ini untuk bagian bosnya. Ini untuk bagian bosnya teman-teman. Oke, ini bosnya ya. Nah, bosnya sini itu kan suka ada yang itu tuh apa namanya, ada yang bubut-bubut sini ya. Nah ini ada yang model bubut-bubut ini. Untuk bosnya ini ternyata di paling dalam teman-teman ya, bukan di paling luar, di paling dalam ini. Jadi masanya bukan gini tapi gini. Nah ini buat tujuan untuk grease lithium biar nggak macet si asnya teman-teman. Jadi masang yang gini itu sebelah sana ya, jadi yang ada nut itu sebelah sana masangnya. Oke, lumayan cukup kotor ya teman-teman. Nah ini untuk bagian pulinya, ini kita buka ya teman-teman. Oh, nah di sini bisa dilihat untuk bagian roller. Roller memang pemasangan roller, untuk yang pemasangan roller ya, bagian yang ratanya itu di sini, bagian yang tajamnya di depan. Nah ini udah betul dengan kebiasaan kita ya teman-teman. Jadi bagian yang tajamnya di depan, bagian yang ratanya di belakang, ini udah betul dengan kebiasaan kita masang di sini. Tadinya penasaran gitu karena kita baru bongkar ini nih, yang originalan baru bongkar yang ini. Biasanya ke bat CVT udah CVT-annya udah duluan digarap teman-teman. Nah seperti ini ya. Untuk rollernya kita lepas semua, kita coba untuk diukur ya, benar nggak 19 gram, kurang naik, siap ya. Kita ditemani sama Bebek ya dalam video ini. Ini udah malam guys. Nah kita coba on kan dulu. Itu betul 19 gram. Nanti kita pakai slow mo aja untuk bagian rollernya. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Untuk bagian sliding ininya slidernya ini masih bagus ya. Slidernya masih bagus, masih kokoh banget. Nah, ini kotor ya teman-teman, banyak debu ternyata di sini tuh. Wow, banyak ya, nanti sekalian dibersihin lah. Nah kita buka bagian puli yang belakang. Bagian yang puli belakang kuncinya masih sama kayaknya. Nah, masih sama, ukurannya itu 19 ya teman-teman. Wow, kerasnya page. Nah ini untuk bagian mangkoknya. Wah banyak kotoran sekali ya teman-teman. Nah ini untuk bagian mangkoknya kotor banget. Ini kita bersihin. Nanti kalau ada waktunya kita kartel ya ini, biar nggak ngegergel-gergel. Nah seperti ini mangkoknya teman-teman. Kita buka juga bagian otomatisnya. Oke, untuk pibelnya. Nih ini pibelnya. Nah ini untuk bagian mangkok, bagian otomatis koplingnya ya teman-teman, ada barcode-nya nih. Sekarang tuh barang-barang sekarang tuh keren ya. Ada barcode-nya, tuh ada ininya. Nah ini untuk pernya saya cek ya. Ya nggak terlalu keras-keras amat sih. Sedang lah ya, empuk enggak, keras enggak. Tapi kita nggak akan coba ganti per CVT dulu. Nah untuk teman-teman yang mau menghilangkan transisi di tengah yang agak lemot itu bisa ganti pernya yang BRT yang 10-15%. Pakai yang PCX yang lama juga bisa. Nah bisa coba seperti itu. Tapi project Bacip atau saya kali ini saya akan ngebubut pulinya ya teman-teman. Bubut pulinya nggak akan dicoak, tapi bubut sudutnya doang, biar ngerubah karakternya agak sedikit agak leser ya. Karena kalau saya itu tipikal orangnya nggak suka ngebut teman-teman,
cuman sukanya berakselerasi. Jadi kalau ada nyalip tuh bisa lebih cepat, terus tanjakan juga bisa lebih oke. Nanti kita akan liatin ngebubutnya seperti apa ya. Kita akan coba bersih-bersihkan dulu teman-teman. Yes. Oke teman-teman, nah tahap pertama untuk upgrade motor ADV saya itu kita akan bubut sudutnya, rumah poli dan kipasnya di angka 13,8 ya. Kita akan bubut dulu untuk yang standarnya itu sama dengan yang Vario ya, itu kisaran di 15 kalau yang Honda itu. Tuh, ini di 15. Jadi orinya itu ada di 15, kita akan bubut menjadi 13,8 teman-teman ya. Kita cek dulu. Sip. Kita kasih jalan dulu ya untuk pembubutan awalnya. Kita kasih jalan dulu teman-teman. Nih, udah mulai rata ya. Kita ganti matanya. Ini baru matanya baru beli guys. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai celong ya teman-teman. Teman-teman bisa ya ngebubut ke bacip untuk sudut itu 50.000 satu sudut ya. Kalau kiri kanan 100. Kalau masalah kinclong enggaknya tergantung ketersediaan matanya. Kayak kemarin-kemarin masih yang biasa nggak kinclong itu karena emang matanya belum beli guys. Sekarang udah beli, ini baru nih. Tadi siang udah dipakai beberapa motor. Nah, mantap ya, kinclong ya. Oke. Nah, ini untuk yang rumah rollernya udah beres. Teman-teman, sekarang nanti kita akan bubut juga bagian yang kipasnya. Nah, ini kita akan spill ya. Kita amankan dulu. Wah, ini ya teman-teman tuh, kinclong ya. Wih, kinclong mantap. Oke teman-teman, akhirnya udah beres ya pulinya. Nah, bisa teman-teman lihat nih, ini hanya sudut saja. Dan ini udah settingan bacip ya. Kita udah reset semuanya. Nah, ini udah siap, nanti tinggal dipasang. Untuk rollernya sementara kita pakai yang originalnya dulu. Akan coba pasangkan ya. Nah, yang pertama kita kasih stempet dulu untuk bagian asnya ya. Nah, ini pakai stempetnya adalah lithium ya teman-teman.
jangan sampai salah, litium. Nah ini kasih, jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit. Nah untuk bagian bosnya tadi yang ada nutnya, ini sini tuh ada nutnya. Nah nutnya juga kasih stempet sedikit juga, jangan terlalu samunaka ya teman-teman. Jadi penggunaan stempetnya jangan terlalu banyak dan gunakan stempet yang tepat, jangan sampai yang salah. Nah ini untuk luma rollernya masih tetap bisa menggunakan sealnya ya. Jadi kita kasih molybdenum sedikit, litium teman-teman, suka salah saya. Nah, kita kasih litium. Nah kita masukkan, jangan sampai terbalik ya teman-teman untuk pemasangannya. Nah ini kita masukkan. Nah, oke. Nah udah ya. Nah setelah itu kita kaitkan pibelnya, kita simpan sini. Nah untuk arahnya biasanya kalau dibacip tulisan A nya Honda, A nya di sebelah sini. Nah terus selanjutnya kita kipasnya ya teman-teman. Kipasnya udah dibubut juga, tinggal dipasang saja. Oke, terus terakhir ininya, ganjalnya, terus bautnya. Oke, sip. Nah terus kita torsi deh, kuncinya 22. Oke, sudah teman-teman. Oke, ini dia untuk persipiti-nya. Nah, fungsi persipiti ini adalah untuk menahan si gerakan pibelnya. Jadi pibelnya itu terlalu cepat membesar juga jelek, terlalu lama membesar juga jelek. Jadi harus benar-benar balance. Sebenarnya ada sedikit keanehan ya. Jadi para engineer si Honda itu terbalik ya sama kita sebagai tukang modifikasi CVT. Nah kalau untuk kita kan kebiasaannya diringanin mangkoknya itu, dibolongin lah, diringanin. Nah begitu generasi 160 ini keluar, malah si Honda bikinnya bolongnya cuman buat kencengin doang, buat penahan tracker. Nah itu yang beda, mungkin engineer-nya bikinnya beda sama kita ya. Oke, kita kencengkan. Oke, sudah beres teman-teman. Kita akan coba nyalakan untuk melihat posisi pibelnya ada di sebelah mana ya, di atas atau di bawah. Nah, untuk posisi pibel ada di bagian atas ya, aman. Kita sebrot-sebrot dulu sebentar. Nah, untuk posisi pibel ini di atas ya teman-teman. Untuk settingan seperti itu selalu untuk bagian pibel ini itu sejajar dengan puli belakang lebih bagus, biar putaran bawahnya enak. Kalau begitu masang posisi pibelnya di bawah puli itu biasanya nggak enak teman-teman untuk bagian bawahannya. Nah ini kita pasang ya. Oke, kita pasang bagian tengahnya dulu.
Oke, enak ya teman-teman. Sekarang udah, oh, ada apa ya? Sebetulnya jambak. Sip dah. Tinggal dites.